hampir sudah final. Insya Allah calon itu adalah Bu Citra Fitriani yang akan dipasangkan dengan Pak Ino dan Fahmi. Dan itu ya, secara struktur saya penanggung jawab pemenangan. Ibu JJ adalah ketua pemenangan khusus dengan kapasitasnya. Ibu JJ ini calon terpilih DPR RI. Dia mendapat tugas dari DPP untuk memenangkan pilkada. Ya, Pak Asep sama ketua khusus nanti yang ditugaskan khusus untuk memenangkan pilkada. Jadi intinya itu kita sudah final di Ibu Citra Fitriani SH dan Bu Jaya sampaikan. Ya, saya kira itu dari saya. Kita akan all out dan tentu kita akan meyakinkan masyarakat bahwa konstruksi pemerintahan pembangunan yang sudah berjalan ini ada kekurangan, ada kelebihan, tentu akan menjadi satu modal bagi kita untuk meyakinkan kepada masyarakat. Kita akan melakukan konsep berkelanjutan. Ya, jadi nanti tentu hal-hal yang sudah bagus tentu akan ditingkatkan kembali, hal-hal yang kurang tentu akan menjadi bahan evaluasi agar besok menjadi sesuatu yang baik. Dan itu yang tentu Kang Ino dan Bu Citra ya dalam rangka pemenangan pertarungan misalnya. Barangkali itu dengan beberapa partai. Cuman saya belum bisa membuka ya. Buka pada saatnya nanti akan dibuka. Ya. Mungkin 2 atau 3 partai lah. Mungkin kita 3 partai, 3 PDI dan 2 partai lagi lah kita akan berkomunikasi, berkoalisi sekalian untuk memenangkan pertarungan. Tergantung dinamika yang berkembang sekarang. Karena kita juga komunikasi dengan partai intern memang. Kemarin saya Bu JJ dipanggil ke DPP dengan Pak Asep Nurdin. Itu dalam rangka validasi. Karena Bu JJ ini kan betul pengampu juga. Dia ditanya mengenai bagaimana peluang dan sebagainya. Saya juga ditanya dan sebagainya. Besok Pak Ino, Bu Citra, Pak Ino dipanggil DPP juga. Saya kira 99,99. Ya. Ini pertama mungkin minggu depan kita sudah konvercam dan maka pemenangan. Nanti 3.000 kader akan dikumpulkan oleh kita. Kan Kemis cuma Sabtu Minggu, mungkin Selasa depan kita sudah apa? Daftar. Sudah konsolidasi total. Ya 3.000 itu akan kita kumpulkan seluruh kader sampai anak ranting. Di Kabupaten Pangandaran. Di Kabupaten Pangandaran kan kita punya pengurus dari DPC sampai dengan apa? Ranting. Sampai anak ranting kurang lebih 3.100-an total seluruh. Kita akan kumpulkan dulu. Dan satu kelurahan khusus. Kita sudah siap. Kita sudah sangat siap. Kita punya survei. Insya Allah bagus. Berapa itu rahasia. Hanya aku yang tahu. Sip. Pokoknya sudah fix ya Pak, Ibu Ya, Citra sama Pak Ji. sudah 99,9. Besok Pak Ino dan saya kan Pak Ino dan Bu Citra besok hari Kamis ya. Sekarang apa ya? Kita Kak Ino besok ke Jakarta didampingi oleh Ricky barangkali. Saya sebenarnya hadir di sini sebagai tim pemenangan nasional untuk Pilpres 10 Jabar. Jadi kami 4 kabupaten yang kita kunjungi, tapi mungkin saya alhamdulillah bisa melihat kesiapan untuk Kabupaten Pangandaran ini kelihatannya sangat serius dan memang masif gerakannya, sehingga insya Allah saya juga kemarin dipanggil ke Jakarta untuk meyakinkan apakah pasangan ini sudah meyakinkan untuk pilkada kontestasi politik 2024 itu dimenangkan oleh kami, ya seperti itu. Karena dalam pilkada ini ada banyak harapan dari 440.000 jiwa yang ada di Kabupaten Pangandaran itu menaruh harapan besar terhadap insya Allah pemenangnya siapapun yang akan terpilih, tapi kami meyakini dengan strategi yang dikawal oleh Bapak Ketua Sabang yang kebetulan beliau juga Pak Bupati sendiri. Beliau ini adalah bukan petarung ya, namanya itu dia ahli strategi
Saya meyakini ya beliau seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan takdir ya menunjukkan kepada kita dengan harapan bukan untuk siapa yang harus menjadi bupati, tapi harapannya adalah kami ke depan akan semakin baik lagi untuk membangun negara. Jadi saya sebagai pemenang untuk di Pilcaleg kemarin di DPR RI tentunya antusias ya untuk melihat kesiapan kami di sini untuk memenangkan pilkada 2024. Itu saja. Terima kasih. Ya, 37.000 mau dibakar? Enggak. Kalau misalkan tidak Ya, sebenarnya ya itu loh perhitungan yang tadi tidak Bapak ceritakan. Ya. Orang tahu semua bahwa 38.000 rakyat suara di Kabupaten Pangandaran ini Ya. masih begitu ya, memfollow. Insya Allah Gini, kita akan tunggu. ada 13% Iya. dari survei itu berada di Bu Ida dan Pak Asep Nurdin. Iya. Segmennya kita sudah tahu, segmen yang ada di Bu JJ dan Pak Asep Nurdin, dan itu yang tentu akan digarap oleh beliau. 13% loh. Mungkin ini biasa. Ya. Menyumbang. Ya. Dan Bu JJ sudah siap ya? Sudah siap dan tidak minta uang sama saya, udah punya. Ya sebaik ada harusnya. Pak Ino ini apa sih sebenarnya Pak? Awalnya bisa memanuver Ya. metode manuver. Partai ini kan sebetulnya kita ini di partai dididik dengan pola sistem yang sudah terbangun. Iya. Ya, jadi siapapun yang nanti ditugaskan oleh partai, maka dia terikat oleh sisi ideologi partai, komitmen tentang kebangsaan, komitmen tentang kerakyatan, komitmen tentang keagamaan. Itu ada di dalam print partai. Tentu siapapun sebetulnya yang calonkan tentu dia akan melakukan langkah-langkah itu. Nah, Bu Citra ini kita calonkan, pertimbangannya bisa subjektif objektif lah kira-kira seperti ini. Ya subjektifnya misalkan dia punya suara terbanyak, Iya. dan cukup rajin lah di dapilnya, ya dan kali-kali lah pemimpin perempuan. Alasannya Pak? Hah? Alasannya kan Terus karakter. Ibu JJ ini kan luar biasa, mau ngurus Pak JJ, ngurus anak-anaknya, tapi bisa tampil menjadi pemenang. Itu kelebihan wanita secara umum. Ya. Dan tentu Bu Citra sudah kita berikan beberapa hal yang berkaitan dengan strategi pemenangan, terutama dengan konsep tentang kerakyatan, konsep keagamaan, dan konsep-konsep lain yang saya sebutkan tadi menjadi bagian itu. Dan keterpilihan beliau di penerimaan beliau di masyarakat cukup baik. Kang Ina juga sama. Dia tokoh di kan dari sisi geopolitik Bu Citra di Parigi mewakili masyarakat Tibulan dan sebagainya. Kang Ino juga mewakili Pangandaran ke sana, kira-kira seperti itu geopolitiknya ada sisi ideologis, ada sisi keterpilihan, ada sisi politik dan sebagainya di Citra. Dan Kang Ino Bu Citra kan pernah jadi sekarang anggota dewan. Dia sudah memahami lah bagaimana pemerintahan. Kang Ino juga pernah jadi wakil ketua DPRD kan, walaupun di Mahkamah waktu itu selalu ada 10 bulan lah. Dia juga saya bilang dengan beliau berdua, kuncinya adalah di komunikasi dengan berbagai pihak. Kan bupati mah ada sekolahnya. Sekolah dari mana? Ya dari berkomunikasi itu. Kalau ingin tahu persoalan pendidikan ya komunikasi dengan pendidikan, kesehatan, kira-kira saya itu yang paling penting. Rumahnya dibuka. Kayak saya nggak pernah datang ke rumah saya pakai buku tamu dan sebagainya, saya sampaikan itu yang paling penting sebenarnya. Patuh terhadap apa yang menjadi pusat partai. Dan kami dulu ditetapkan oleh DPC juga menilai partai. Dan ada perubahan karena dinamika politik dan strategi dan sebagainya yang terjadi, dan itu diputuskan oleh partai. Begitu juga pada saat penggantian Dadang Hotan dengan Nurdin, Bu Citra dan Pak Gino, itu juga dengan mekanisme yang sama melalui rapat-rapat partai. Dan saya sebagai partai tentu harus tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi sudah ketetapan partai. Hari kemarin, minggu kemarin, saya dengan Bu JJ secara khusus dipanggil DPP, juga dipertanyakan mengenai kenapa, bagaimana, dan apa, seperti apa kemungkinannya, dan kemenangannya seperti apa dan sebagainya.
tentu kami dengan BJJ menyatukan DPP agar apa yang menjadi sebuah alasan strategi partai di tingkat DPC ini bisa dipahami oleh di tingkat DPP. Dan alhamdulillah besok tindak lanjut dari pertemuan kami DPP dengan Bu Ida dan saya besok kita sama Pak Jono undang oleh DPP untuk melakukan pendalaman, dan saya meyakini besok sekaligus penetapan surat tugas ada ya perasaan Mana ya video mah? perasaan kurang percaya diri karena di kita kan banyak santrinya ya terutama masih mengkutuk bahwa pemimpin tidak boleh bukan suaranya Bu, tapi setelah saya jalani, saya turun ke masyarakat, saya optimis ternyata perempuan itu lebih respect dan banyak juga ulama yang sudah berkomunikasi, mereka merespon baik. Jadi bagi saya sudah tidak ada tidak ada hambatan lah. Saya turun ke masyarakat, udah mereka respon. Untuk menjadi mental untuk jadi pemimpin juga siap Bu ya. Lagi belajar. Oh ya. Dan meninggalkan dewan yang ya, itu resiko yang harus saya jalankan. Dan itu merupakan tugas partai, saya harus siap melaksanakan. Dan harus menang tentunya. sudah diputuskannya yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Bupati Kabupaten Pangandaran. Satu, saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mudah-mudahan ini yang terbaik untuk Kabupaten Pangandaran. Yang kedua, saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran yang hari ini menurut data survei citra Ino itu sudah tertinggi, insya Allah dengan siapapun insya Allah kami menang. Pak, Bapak ini kan salah satu pemekaran Kabupaten Pangandaran. Apa yang diharapkan setelah menjadi terpilih? Walaupun saya ini tahu persis bahwa tupoksi sebagai wakil bupati, tetapi kalau kita ibaratkan waktu di zaman Kerajaan Majapahit, fungsi raja dengan wakilnya ada satu kesatuan. Mudah-mudahan saya mampu menjalankan seperti Patih Gajah Mada. Hubungannya dengan tadi bahwa saya ini diawali dulu sebagai Ketua Gabungan Anak Selatan dan membentuk tim pemekaran, diketuai oleh semua juga tahu, yang alhamdulillah itu amanat yang ke depan akan dilaksanakan, mengasih masukan untuk mengarah kepada satu, mempermudah pelayanan publik, yang kedua mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kaitan dengan pariwisata Pak, wisata dengan wisata sendiri. Tadi Ketua DPC sampaikan bahwa kami menggali ada keseimbangan antara menaikkan PAD dengan mengisi supaya seimbang antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Harus ada keseimbangan. Di sana kuncinya dari komunikasi dengan dinas-dinas tertentu, dengan masyarakat-masyarakat tertentu. Oke. Peluang SK atau rekomendasi dari PAN sendiri gimana Pak? Rekomendasi dari PAN, karena saya sudah berhubungan dengan petinggi-petinggi PAN, maka saya optimis. Optimis dan Bapak ya?